Adik-adik, apakah kalian pernah bersepeda ataupun berlari? Tahukah kalian, ketika kalian bersepeda ataupun berlari, kalian telah menerapkan gerak fisikal loh, yaitu gerak lurus. One, two, three, come on! Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas materi fisika tentang gerak lurus fisika. Bersama saya Nala Lolita, mahasiswa Pendidikan Fisika 2018. Tujuan kita mempelajari gerak lurus agar kita bisa yang pertama menjelaskan konsep dasar gerak lurus, yang kedua menjelaskan karakteristik gerak lurus beraturan atau GLB dan GLBB gerak lurus berubah beraturan, dan yang ketiga memahami gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, pernahkah kalian merasakan saat kalian mengendarai mobil dan menatap keluar jendela mobil, yang adik-adik lihat pasti seolah-olah pohon, gedung yang terlihat itu berjalan ke belakang. Nah, padahal sebenarnya bukan pohon ataupun gedung loh yang berjalan ke belakang, tetapi mobil yang kita kendarailah yang bergerak maju ke depan. Nah, adik-adik tahu tidak hal ini dinamakan apa? Jadi, hal ini dinamakan dengan gerak semu. Ialah gerak yang tidak sebenarnya terjadi yang ditimbulkan oleh benda yang sedang bergerak. Coba kamu perhatikan dan amati dalam kehidupan sehari-hari seperti mobil yang berjalan, kereta yang melaju, anak-anak yang berlari, buah yang jatuh dari pohonnya, seseorang yang bersepeda, ataupun seseorang yang mengendarai motor. Jika kita perhatikan, semua benda yang kita sebutkan tadi membentuk suatu yang namanya lintasan. Lintasan apa itu? Ya, benar sekali, lintasan lurus. Perhatikan apa yang terjadi. Yang terjadi pada motor dan mobil ialah motor dan mobil bergerak. Dari video, kita tahu bahwa suatu benda itu bergerak jika kedudukannya berpindah terhadap acuan tertentu. Kita lihat motor dan mobil berpindah dari posisi awalnya berpindah ke posisi akhirnya. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa motor dan mobil itu membentuk suatu yang namanya lintasan lurus. Jadi, bisa kita definisikan gerak lurus itu ialah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi yang menghubungkan antara besaran-besaran jarak, waktu, dan kecepatan. Gerak lurus ini hanya terjadi pada suatu dimensi, di mana arah gerak bendanya selalu konstan. Gerak lurus dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu GLB, yang kedua yaitu GLBB. Apa sih bedanya GLB dan GLBB? Perhatikan gerakan kedua mobil secara bersamaan. Dari kedua gerakan mobil 1 dan mobil 2 dapat kita bandingkan di mana mobil 1 bergerak dengan kecepatan konstan yang dapat kita bilang gerak lurus beraturan. Sedangkan mobil 2 kecepatannya berubah.
maka kita bilang gerak lurus berubah beraturan. Tetapi percepatannya tetap. Nah, jadi adik-adik sekarang tahu bukan perbedaannya antara GLB, gerak lurus beraturan, dan juga GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Apa itu GLB? GLB, gerak lurus beraturan, ialah gerak lurus suatu objek di mana di dalam gerakan ini kecepatannya tetap, dikarenakan tidak adanya percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam GLB adalah kelajuan dikali waktu, di mana posisi awal dan posisi akhirnya yang diarai dengan jarak tempuh. Secara sistematis, rumusnya ditulis S sama dengan V dikali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sekarang, apa itu GLBB? GLBB ialah gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak lurus suatu objek yang kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linier, melainkan kuadratik. Laju kedua buah mobil pada gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan gerak mobil. Bandingkan mobil 1 dan mobil 2. Nih adik-adik, tahu tidak kenapa gerak GLBB ada 2? Ternyata gerak GLBB itu dibagi menjadi 2 loh. Yang pertama yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Pada gerak lurus berubah beraturan, gerak benda dapat mengalami percepatan atau perlambatan loh. Nah, gerak benda yang mengalami percepatan disebut gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Namun, ketika gerak benda yang mengalami perlambatan disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Perhatikan bola yang menggelinding membentuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat, di mana bola tersebut yang awalnya menggelinding secara pelan, lama-lama menggelinding dengan cepat. Lalu bola berikut menggelinding yang dikatakan dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat, karena bolanya menggelinding yang awalnya kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan ketika dia berhenti. Perhatikan grafik yang ditunjukkan oleh gerak lurus berubah beraturan. Grafik menunjukkan bahwa gerak lurus berubah beraturan karena garis lurus menunjukkan percepatannya tetap. Mudah bukan materi kita hari ini? Untuk adik-adik silahkan pelajari dan selidiki gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan di sekitaran kita, dan ambil kesimpulannya. Adik-adik bisa mendownload lembar kerjanya di bawah sini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.